Bayangkan hidup Anda sebagai mozaik besar yang tersusun dari ribuan kepingan kecil. Setiap keputusan, setiap tindakan, setiap kebiasaan, kecil atau besar, membentuk warna dan pola mozaik itu. Terlalu sering kita terjebak dalam keyakinan bahwa perubahan besar membutuhkan langkah drastis, padahal kekuatan sejati terletak pada hal-hal kecil yang konsisten. Buku ini adalah undangan untuk menggali potensi luar biasa dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang Anda lakukan setiap hari. Dengan memahami bagaimana perubahan sederhana bisa menyalakan percikan transformasi, Anda akan menemukan rahasia menuju kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan memuaskan. Bersiaplah untuk memulai perjalanan ini, karena langkah-langkah kecil Anda hari ini adalah fondasi dari masa depan besar yang Anda impikan. Bab 1. Perubahan kecil, dampak besar. Pernahkah Anda merasa kewalahan oleh gagasan untuk mengubah hidup Anda secara drastis? Banyak dari kita memulai tahun baru dengan resolusi besar seperti berolahraga setiap hari, menghemat lebih banyak uang, atau mencapai berat badan ideal. Namun, semangat yang menggebu-gebu di awal seringkali memudar seiring waktu. Kenyataannya, perubahan besar yang bertahan lama jarang terjadi dalam sekejap. Transformasi sejati dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Resolusi besar seringkali terasa seperti gunung yang harus didaki. Kita berharap hasil besar datang dengan cepat, tetapi ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita mudah menyerah. Sebaliknya, kebiasaan kecil adalah seperti langkah-langkah ringan yang perlahan membawa kita ke puncak. Satu langkah kecil mungkin tidak terlihat signifikan, tetapi ketika diulang hari demi hari, dampaknya menjadi luar biasa. Coba bayangkan sebuah kapal yang sedang berlayar di laut. Jika kapten mengubah arah kapal hanya 1 derajat, perubahan itu mungkin tidak terlihat dalam beberapa menit atau bahkan beberapa jam. Tetapi setelah beberapa hari atau minggu, kapal itu akan berada di tempat yang sangat berbeda dari jalur awalnya. Begitu pula dengan kebiasaan kecil dalam hidup Anda. Satu tindakan sederhana, seperti membaca 1 halaman buku setiap malam, bisa menjadi awal dari transformasi besar dalam cara Anda berpikir dan bertindak. Ada sebuah konsep menarik yang dikenal sebagai hukum 1%. Ide dasarnya sederhana. Jika Anda meningkatkan diri Anda sebesar 1% saja setiap hari, akumulasi perubahan itu akan menciptakan hasil yang jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Perubahan kecil ini tidak hanya meningkatkan kemampuan Anda, tetapi juga membangun momentum yang membuat kebiasaan baik menjadi lebih mudah dilakukan. Bayangkan ini. Jika Anda memperbaiki diri sebesar 1% setiap hari selama setahun penuh, peningkatan kumulatif Anda akan lebih dari 37 kali lipat. Sebaliknya, jika Anda memburuk 1% setiap hari, hasilnya adalah penurunan drastis yang mengarah pada stagnasi atau bahkan kemunduran. Jadi, kebiasaan kecil bukan hanya langkah sederhana. Mereka adalah alat ampuh untuk menciptakan masa depan Anda. Kebanyakan orang mengabaikan kekuatan kebiasaan kecil karena mereka mencari hasil instan. Kita hidup di era kepuasan instan, di mana segala sesuatu dapat diakses dengan cepat. Pesan dikirim dalam hitungan detik, makanan diantar dalam beberapa menit, dan informasi hanya sejauh 1 klik. Namun, tubuh dan pikiran manusia tidak bekerja dengan cara yang sama. Pertumbuhan yang nyata membutuhkan waktu, dan inilah mengapa banyak orang kehilangan kesabaran di tengah perjalanan. Namun, mari kita renungkan. Bagaimana jika Anda mengganti kopi pagi Anda dengan segelas air putih setiap hari? Dalam seminggu, mungkin tidak ada perubahan signifikan. Tetapi dalam setahun, tubuh Anda mungkin lebih sehat, kulit Anda lebih bercahaya, dan energi Anda lebih stabil. Kebiasaan kecil ini memiliki kekuatan yang sering kali tidak kita sadari hingga kita melihat hasil jangka panjangnya. Perubahan besar tidak membutuhkan waktu yang tepat atau momen yang sempurna. Anda tidak perlu menunggu hari Senin, awal bulan, atau tahun baru. Anda hanya perlu memulai dengan 1 langkah kecil hari ini. Mungkin itu berarti berjalan kaki selama 5 menit, menulis 1 kalimat di jurnal, atau bahkan hanya mengatur ulang meja kerja Anda. Yang penting adalah memulai. Ingatlah bahwa setiap kebiasaan kecil adalah benih yang Anda tanam. Dengan perawatan yang konsisten, benih itu akan tumbuh menjadi pohon besar yang memberikan buah manis dalam hidup Anda. Tidak ada perubahan yang terlalu kecil untuk dimulai,
karena setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kehidupan yang lebih baik. Saat Anda melanjutkan membaca buku ini, Anda akan menemukan strategi, ilmu, dan inspirasi untuk membuat kebiasaan kecil yang benar-benar berdampak besar. Langkah pertama adalah percaya bahwa perubahan kecil yang Anda lakukan hari ini memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan yang Anda impikan. Bab 2. Mengupas ilmu di balik kebiasaan. Kebiasaan adalah dasar dari kehidupan kita. Sebagian besar tindakan yang kita lakukan setiap hari, dari cara kita menyikat gigi hingga bagaimana kita menyapa orang lain, adalah hasil dari pola kebiasaan yang terbentuk secara otomatis. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa kebiasaan begitu sulit diubah, sementara yang lain terbentuk dengan mudah? Jawabannya terletak pada ilmu di balik kebiasaan itu sendiri. Setiap kebiasaan, baik itu kebiasaan baik seperti membaca buku sebelum tidur, atau kebiasaan buruk seperti menggulir media sosial selama berjam-jam, mengikuti pola yang sama. Pola ini dikenal sebagai habit loop, yang terdiri dari 4 elemen utama: pemicu, keinginan, respons, dan hadiah. Pemicu adalah titik awal kebiasaan, seperti notifikasi di ponsel yang memicu keinginan untuk membuka aplikasi. Keinginan adalah dorongan emosional atau mental yang membuat Anda ingin bertindak. Misalnya, perasaan bosan yang mendorong Anda mencari hiburan. Respons adalah tindakan yang Anda ambil untuk memenuhi keinginan tersebut. Hadiah adalah hasil yang Anda dapatkan dari tindakan itu, seperti rasa puas setelah menjawab pesan atau hiburan dari video lucu. Ketika lingkaran ini diulang berkali-kali, kebiasaan itu menjadi tertanam di otak kita. Pemahaman tentang pola ini memberi Anda kekuatan untuk menciptakan kebiasaan baru atau mematahkan kebiasaan yang tidak diinginkan. Otak adalah mesin yang luar biasa, tetapi ia juga malas. Otak kita selalu mencari cara untuk menghemat energi, dan salah satu strategi utama yang digunakannya adalah membentuk kebiasaan. Setiap kali Anda mengulangi suatu tindakan, otak mengurangi kebutuhan untuk berpikir secara sadar tentang tindakan itu, menciptakan jalur saraf yang lebih kuat setiap kali Anda melakukannya. Ini seperti mengukir jalan setapak di hutan. Semakin sering Anda melewati jalur itu, semakin jelas dan mudah jalur itu terlihat. Proses ini sebagian besar terjadi di bagian otak yang disebut basal ganglia. Disinilah kebiasaan disimpan, bahkan ketika Anda tidak memikirkannya. Itulah sebabnya Anda bisa menyetir mobil sambil berpikir tentang hal lain, atau tiba-tiba menyadari bahwa Anda membuka kulkas tanpa sadar. Namun, otak tidak bisa membedakan antara kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Kebiasaan terbentuk hanya karena repetisi, terlepas dari dampaknya pada hidup Anda. Maka, tugas Anda adalah secara sadar memilih kebiasaan yang ingin Anda bentuk dan mengarahkan otak Anda ke arah yang lebih baik. Sebanyak kebiasaan dapat membantu, mereka juga bisa menjadi perangkap. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam siklus yang tidak produktif, seperti terus-menerus menunda pekerjaan atau makan berlebihan saat stres? Hal ini terjadi karena otak Anda telah mengaitkan kebiasaan itu dengan hadiah tertentu, meskipun hadiah itu bersifat sementara dan kadang merugikan dalam jangka panjang. Mengetahui hal ini, Anda memiliki kekuatan untuk merancang ulang kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih sehat. Dengan memahami pola pemicu dan hadiah, Anda bisa mulai mengganti respons yang merugikan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Misalnya, jika Anda biasanya membuka ponsel saat bosan, cobalah mengganti respons itu dengan berjalan kaki sejenak atau membaca artikel pendek yang informatif. Ketika Anda memahami ilmu di balik kebiasaan, Anda tidak lagi menjadi korban dari pola otomatis otak Anda. Anda memiliki kendali untuk mengarahkan energi Anda ke kebiasaan yang mendukung tujuan Anda. Seperti seorang arsitek yang membangun rumah bata demi bata, Anda bisa membangun hidup yang Anda inginkan melalui kebiasaan kecil yang konsisten. Namun, perjalanan ini membutuhkan kesabaran. Otak membutuhkan waktu untuk mengadopsi jalur baru dan meninggalkan jalur lama. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah proses membentuk jalur baru yang lebih baik. Perubahan besar dimulai dari pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan bagaimana otak Anda bekerja. Bab 3. Menciptakan kebiasaan yang bertahan lama.
Mengapa beberapa kebiasaan terasa mudah untuk dijalani, sementara yang lain seperti pendakian tak berujung? Jawabannya bukan pada kekuatan tekad, melainkan pada cara kebiasaan itu dirancang. Kebiasaan yang bertahan lama bukanlah hasil dari paksaan, tetapi dari kecerdikan. Dengan pendekatan yang benar, kebiasaan baru dapat terasa begitu alami sehingga Anda tidak perlu memikirkannya lagi. Agar sebuah kebiasaan dapat bertahan, otak Anda perlu merasa bahwa kebiasaan itu bermanfaat, menyenangkan, dan tidak memberatkan. Ada 3 prinsip kunci yang dapat membantu Anda. 1. Buat kebiasaan menarik. Otak kita dirancang untuk mengejar hal-hal yang memberikan kesenangan. Maka, cobalah menggabungkan kebiasaan baru dengan sesuatu yang Anda sukai. Misalnya, jika Anda ingin mulai berolahraga, dengarkan musik favorit atau podcast menarik selama latihan. Hubungan antara kebiasaan dan kesenangan akan membuat Anda lebih termotivasi untuk melakukannya lagi. 2. Permudah langkah pertama. Banyak kebiasaan gagal karena terlalu rumit untuk dimulai. Sebaliknya, buat kebiasaan baru, Anda semudah mungkin. Jika Anda ingin mulai membaca, letakkan buku di meja samping tempat tidur Anda. Jika ingin makan lebih sehat, simpan buah-buahan di tempat yang mudah terlihat. Langkah kecil ini adalah pintu masuk ke perubahan besar. 3. Berikan hadiah langsung. Otak kita mencintai hadiah instan. Meskipun hasil akhir dari kebiasaan sehat mungkin baru terasa setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan, Anda bisa menciptakan hadiah langsung untuk diri sendiri. Misalnya, setelah menyelesaikan sesi olahraga, beri diri Anda waktu untuk menikmati secangkir kopi favorit atau bersantai selama beberapa menit. Menciptakan kebiasaan yang bertahan lama juga berarti mengatasi rintangan yang mungkin menghalangi. Berikut adalah beberapa strategi untuk menghilangkan hambatan. 1. Siapkan lingkungan yang mendukung. Lingkungan Anda memainkan peran besar dalam membentuk kebiasaan. Pastikan semua yang Anda butuhkan mudah dijangkau dan tidak ada halangan yang membuat Anda ragu. Contohnya, jika ingin mulai berolahraga di pagi hari, siapkan pakaian olahraga sebelum tidur. 2. Gunakan metode 2-minute rule. Mulailah kebiasaan baru dengan langkah yang sangat kecil, seperti membaca 1 halaman atau berjalan kaki selama 2 menit. Dengan memulai dari yang kecil, Anda mengurangi resistansi dan membangun momentum. 3. Eliminasi godaan. Jika Anda tahu ada sesuatu yang bisa menggagalkan kebiasaan baru Anda, usahakan untuk menghilangkannya. Misalnya, jika Anda ingin berhenti makan junk food, jangan menyimpannya di rumah. Ketika Anda menciptakan kebiasaan baru, pikirkan itu sebagai investasi kecil untuk masa depan Anda. Setiap langkah, sekecil apapun, membawa Anda lebih dekat ke versi terbaik diri Anda. Proses ini mungkin terasa lambat, tetapi seperti menanam benih, perubahan yang Anda tanam akan tumbuh dan berbuah seiring waktu. Namun, ingatlah bahwa kebiasaan yang bertahan lama membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Jangan biarkan kesempurnaan menjadi musuh kemajuan. Lebih baik melakukan sedikit setiap hari daripada mencoba terlalu banyak lalu menyerah. Sekarang, saatnya mengambil tindakan nyata. Pilih satu kebiasaan kecil yang ingin Anda ciptakan, lalu gunakan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas. Ingatlah bahwa setiap kebiasaan besar dimulai dari satu langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas cara melepaskan diri dari kebiasaan buruk yang sering kali menghalangi jalan menuju keberhasilan. Dengan memahami bagaimana pola lama dapat digantikan, Anda akan siap untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan transformasi Anda. Bab 4. Lepas dari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk seringkali seperti rantai tak terlihat yang menahan kita dari potensi terbaik kita. Kita tahu kebiasaan itu merugikan, tetapi tetap saja sulit untuk melepaskannya. Mengapa begitu sulit? Karena kebiasaan buruk bukan hanya sekadar tindakan, melainkan pola yang sudah tertanam dalam pikiran dan tubuh kita. Untuk keluar dari jeratnya, kita perlu pendekatan yang bijak, penuh kesadaran, dan konsistensi. Langkah pertama untuk mengatasi kebiasaan buruk adalah memahami apa yang memicunya. Setiap kebiasaan buruk memiliki pola yang dapat dipecah menjadi 3 elemen utama. 1.
Pemicu. Apa yang terjadi sebelum Anda melakukan kebiasaan tersebut? Pemicu bisa berupa stres, bosan, atau bahkan kebiasaan lain yang terkait. Misalnya, jika Anda sering makan makanan tidak sehat saat larut malam, perhatikan apa yang mendahului perilaku itu. Apakah Anda merasa lelah, kesepian, atau hanya mencari kenyamanan? 2. Rutinitas. Ini adalah tindakan yang diulang-ulang. Kebiasaan buruk seperti merokok, menunda pekerjaan, atau terlalu lama bermain media sosial menjadi pola yang otomatis karena dilakukan tanpa berpikir. 3. Hadiah. Setiap kebiasaan buruk memiliki keuntungan terselubung, seperti perasaan lega, nyaman, atau terhibur. Namun, keuntungan ini seringkali hanya bersifat sementara dan diikuti oleh penyesalan. Tuliskan pola ini untuk kebiasaan buruk yang ingin Anda ubah. Dengan mengenali pemicu, rutinitas, dan hadiah, Anda sudah mengambil langkah pertama untuk mengendalikannya. Menghilangkan kebiasaan buruk tidak cukup dengan sekadar menghentikannya. Anda perlu mengganti kebiasaan tersebut dengan sesuatu yang lebih positif. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat Anda coba. 1. Ubah pemicu. Jika memungkinkan, hindari situasi yang memicu kebiasaan buruk. Misalnya, jika media sosial membuat Anda sering menunda pekerjaan, atur ponsel Anda ke mode "jangan ganggu" selama jam kerja, atau simpan perangkat di ruangan lain. 2. Gunakan kebiasaan pengganti. Alih-alih hanya berusaha untuk tidak melakukan kebiasaan buruk, gantilah dengan aktivitas baru yang memberikan manfaat serupa. Jika Anda biasanya makan makanan ringan tidak sehat saat stres, gantilah dengan camilan sehat atau minum segelas air. Jika Anda merasa ingin menunda pekerjaan, ambil 5 menit untuk bernapas dalam-dalam atau berjalan-jalan singkat. 3. Berikan hadiah positif. Setiap kali Anda berhasil menghindari kebiasaan buruk, berikan penghargaan pada diri sendiri. Hadiah ini tidak harus besar, tetapi cukup untuk memberikan rasa puas, seperti menikmati secangkir teh favorit atau menghabiskan waktu untuk hobi Anda. Proses melepaskan kebiasaan buruk tidak pernah mulus. Anda mungkin tergelincir dan kembali ke pola lama. Tapi ingat, kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Yang terpenting adalah bagaimana Anda bangkit kembali dan melanjutkan. Jika Anda terjatuh, jangan menghakimi diri sendiri. Alih-alih, tanyakan, apa yang memicu saya kembali ke kebiasaan ini? Bagaimana saya bisa mencegah hal serupa terjadi lagi? Dengan pendekatan penuh belas kasih pada diri sendiri, Anda bisa belajar dari kesalahan dan menjadi lebih kuat. Ketika Anda berhasil melepaskan kebiasaan buruk, Anda membuka ruang untuk kebiasaan baru yang lebih bermanfaat. Bayangkan diri Anda seperti seorang arsitek yang merancang pola hidup yang mendukung kesuksesan dan kebahagiaan. Setiap perubahan kecil yang Anda buat adalah batu bata dalam fondasi kehidupan baru Anda. Ingatlah bahwa melepaskan kebiasaan buruk bukanlah proses yang instan. Dibutuhkan kesabaran, keberanian, dan komitmen. Namun, dengan setiap langkah yang Anda ambil, Anda semakin mendekat pada versi terbaik diri Anda. Bab 5. Ubah identitas, ubah hidup. Siapa Anda adalah hasil dari kebiasaan yang Anda jalani setiap hari. Namun, banyak orang terjebak dalam lingkaran kebiasaan buruk karena fokus mereka hanya pada apa yang ingin mereka capai, bukan pada siapa mereka ingin menjadi. Transformasi sejati tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam, dari cara Anda memandang diri sendiri. Kebanyakan orang menetapkan tujuan berbasis hasil. Saya ingin menurunkan berat badan, atau saya ingin menjadi lebih produktif. Tapi tujuan ini seringkali hanya menyentuh permukaan. Mereka tidak menyentuh akar masalah, identitas Anda. Sebaliknya, pertanyaan yang lebih kuat adalah, siapa saya ingin menjadi? Jika Anda ingin menjadi lebih sehat, tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang sehat? Jika Anda ingin menjadi lebih sukses, tanyakan, bagaimana seseorang yang sukses berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan? Ketika Anda mengubah identitas Anda, kebiasaan yang mendukung identitas tersebut akan mengikuti secara alami. Bayangkan identitas Anda seperti akar dari sebuah pohon. Jika akarnya kuat, pohon itu akan tumbuh kokoh, menghasilkan daun yang lebat dan buah yang manis.
Begitu pula, jika identitas Anda mendukung kebiasaan yang Anda inginkan, Anda akan tumbuh menjadi versi terbaik diri Anda. Berikut cara menjadi versi terbaik diri Anda melalui kebiasaan. 1. Pilih identitas baru Anda. Identitas baru tidak muncul begitu saja. Anda perlu memilihnya secara sadar. Mulailah dengan menuliskan siapa yang Anda ingin menjadi. Misalnya, saya adalah seseorang yang selalu menghargai waktu. Saya adalah orang yang sehat dan bugar. Saya adalah individu yang konsisten dan penuh semangat. Pernyataan ini adalah deklarasi kepada diri sendiri. Kata-kata Anda memiliki kekuatan untuk membentuk cara berpikir dan bertindak. 2. Buktikan identitas Anda dengan tindakan kecil. Identitas tidak hanya dibangun dari niat, tetapi dari bukti. Setiap kali Anda mengambil tindakan yang selaras dengan identitas baru Anda mengukir keyakinan yang lebih dalam. Misalnya, jika Anda ingin menjadi penulis, tulislah 1 paragraf setiap hari. Setiap kata yang Anda tulis adalah bukti bahwa Anda adalah seorang penulis. Jika Anda ingin menjadi seseorang yang sehat, mulailah dengan berjalan kaki selama 10 menit setiap pagi. Langkah kecil ini adalah pengingat bahwa Anda sedang hidup sebagai orang yang peduli dengan kesehatannya. 3. Hancurkan identitas lama yang tidak membantu. Sama seperti Anda membangun identitas baru, Anda juga perlu melepaskan identitas lama yang tidak lagi relevan. Pertanyaan yang membantu adalah, apa keyakinan tentang diri saya yang selama ini menghalangi saya? Bagaimana saya bisa membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya bukan lagi orang yang sama? Misalnya, jika Anda pernah berpikir bahwa Anda adalah orang yang selalu menunda pekerjaan, gantilah narasi itu dengan tindakan. Mulai lakukan 1 tugas kecil tanpa menunda. Dengan setiap langkah yang Anda ambil, Anda membuktikan bahwa Anda adalah pribadi yang berbeda. Mengubah identitas tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan proses yang konsisten, namun hasilnya akan sangat berharga. Berikut langkah-langkah yang bisa Anda ikuti. 1. Perjelas identitas Anda. Tulis di jurnal Anda. Siapa saya yang ingin menjadi? Tambahkan alasan mengapa identitas ini penting bagi Anda. Alasan yang kuat akan memberi Anda dorongan saat motivasi mulai memudar. 2. Mulai dari tindakan kecil. Jangan mencoba melakukan perubahan besar sekaligus. Mulailah dengan langkah kecil yang bisa Anda lakukan setiap hari. Ingat, perubahan kecil adalah dasar dari transformasi besar. 3. Evaluasi dan rayakan kemajuan. Perhatikan setiap kemenangan kecil. Ketika Anda berhasil menjalankan kebiasaan baru, akui itu sebagai bukti bahwa Anda sedang menjadi versi baru dari diri Anda. Rayakan keberhasilan Anda dengan cara yang mendukung kebiasaan positif, bukan yang merusaknya. Ketika kebiasaan baru Anda menjadi bagian dari rutinitas, identitas Anda akan semakin kuat. Anda tidak hanya akan melihat diri Anda sebagai seseorang yang mencoba untuk berubah, Anda akan menjadi perubahan itu. Anda bukan lagi seseorang yang mencoba menjadi sehat, tetapi Anda adalah orang yang sehat. Anda bukan lagi seseorang yang mencoba menjadi sukses, tetapi Anda adalah individu yang sukses. Identitas yang selaras dengan kebiasaan Anda akan menjadi fondasi kokoh untuk kehidupan yang penuh makna. Dan ingat, setiap tindakan kecil yang Anda ambil hari ini adalah batu bata yang membangun masa depan Anda. Bab 6. Lingkungan yang mendukung kebiasaan baik. Kebiasaan baik tidak hanya dibentuk oleh niat kuat atau kemauan keras. Mereka juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat kita hidup dan bekerja. Lingkungan adalah katalis yang seringkali tidak terlihat, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempercepat atau menghambat perubahan yang kita inginkan. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana menciptakan ruang yang mendukung kebiasaan baik dan mengapa pengaruh lingkungan bisa lebih kuat daripada sekadar tekad. Setiap sudut ruang yang Anda tinggali berbicara kepada Anda, baik secara sadar maupun tidak. Lingkungan Anda dapat mengundang Anda untuk bertindak atau, sebaliknya, menjauhkan Anda dari tujuan. Sebagai contoh, meletakkan sepatu olahraga di dekat pintu dapat mengingatkan Anda untuk berolahraga. Menyimpan buah-buahan di meja dapur bukan camilan tidak sehat,
membuat pilihan makan sehat menjadi lebih mudah. Tindakan kecil ini menciptakan jalan termudah untuk kebiasaan yang ingin Anda bangun. Jika lingkungan Anda dirancang untuk mendukung tujuan Anda tidak hanya mengandalkan tekad yang seringkali bersifat sementara. Anda membangun sistem yang mengarahkan Anda pada kesuksesan. Kebiasaan baik seringkali sulit dipertahankan karena adanya hambatan kecil atau friksi yang menghalangi Anda untuk melakukannya. Dengan mengurangi hambatan ini, Anda akan lebih mungkin melakukannya tanpa berpikir dua kali. Berikut beberapa contoh. Ingin membaca lebih banyak? Letakkan buku di tempat yang mudah terlihat, seperti di meja atau samping tempat tidur. Ingin lebih sering berolahraga? Siapkan pakaian olahraga Anda malam sebelumnya agar siap dipakai saat pagi. Ingin lebih produktif? Jauhkan ponsel dari meja kerja Anda untuk mengurangi gangguan. Sebaliknya, tambahkan friksi untuk kebiasaan buruk. Simpan makanan ringan tidak sehat di tempat yang sulit dijangkau, atau nonaktifkan notifikasi media sosial untuk menghindari godaan. Mungkin Anda pernah merasa sangat termotivasi untuk memulai kebiasaan baru, tetapi semangat itu memudar dalam beberapa hari atau minggu. Ini terjadi karena motivasi adalah sumber daya yang terbatas. Sebaliknya, lingkungan adalah kekuatan yang terus bekerja di belakang layar. Lingkungan yang mendukung kebiasaan baik menciptakan kondisi di mana tindakan positif menjadi pilihan otomatis. Contoh klasik adalah bandara. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa toko makanan sehat seringkali ditempatkan lebih dekat ke pintu masuk daripada restoran cepat saji? Ini bukan kebetulan. Dengan membuat pilihan sehat lebih mudah diakses, bandara memanfaatkan desain lingkungan untuk mengarahkan perilaku. Bayangkan menciptakan ruang khusus untuk kebiasaan yang Anda inginkan. Konsep ini disebut zona kebiasaan. Setiap zona memiliki fungsi spesifik yang memicu kebiasaan tertentu. Misalnya, meja kerja Anda adalah tempat untuk fokus dan produktivitas. Ruang tamu adalah tempat untuk relaksasi dan membaca. Dapur Anda adalah zona untuk makanan sehat. Dengan mendefinisikan fungsi untuk setiap ruang, Anda melatih otak Anda untuk mengasosiasikan tempat tertentu dengan tindakan tertentu. Ini memudahkan Anda menjalankan kebiasaan tanpa harus mengandalkan motivasi. Lingkungan bukan hanya tentang tempat fisik, tetapi juga tentang orang-orang di sekitar Anda. Komunitas yang mendukung memiliki dampak besar pada keberhasilan kebiasaan Anda. Misalnya, jika Anda ingin mulai berlari, bergabunglah dengan kelompok lari lokal. Jika Anda ingin belajar memasak, bergabunglah dengan komunitas memasak online atau menghadiri kelas. Ketika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki tujuan serupa, Anda merasa didorong dan termotivasi. Anda juga memiliki rasa tanggung jawab untuk tetap konsisten karena Anda tidak ingin mengecewakan komunitas Anda. Lingkungan Anda mencerminkan siapa Anda sekarang, tetapi juga bisa menjadi gambaran siapa yang Anda inginkan di masa depan. Jika ruang Anda dipenuhi dengan gangguan atau kekacauan, itu mungkin mencerminkan pola pikir yang tidak fokus. Sebaliknya, lingkungan yang tertata dan mendukung dapat menjadi simbol pertumbuhan dan perubahan. Tanyakan pada diri Anda, apakah ruang saya mencerminkan tujuan saya? Apakah lingkungan saya membantu atau menghambat kebiasaan saya? Dengan menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mulai membuat perubahan kecil yang membawa dampak besar. Lingkungan yang mendukung kebiasaan baik adalah investasi untuk masa depan Anda. Ketika Anda menciptakan ruang yang selaras dengan tujuan Anda tidak hanya membuat kebiasaan lebih mudah dijalankan. Anda juga menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Ingat, Anda adalah produk dari lingkungan Anda. Ketika Anda mengubah lingkungan, Anda mengubah hidup Anda. Bab 7. Mengatasi kebosanan di tengah perjalanan. Membangun kebiasaan adalah perjalanan panjang, dan seperti semua perjalanan, ada saat-saat di mana kita merasa stagnan atau kehilangan motivasi. Kebosanan sering menjadi musuh tak terlihat yang merayap masuk ketika rutinitas mulai terasa monoton. Namun, memahami dan mengatasi kebosanan adalah kunci untuk tetap berada di jalur menuju perubahan yang kita inginkan. Ketika kita memulai kebiasaan baru, ada semangat dan antusiasme yang membara. Segala sesuatu terasa segar, dan hasil awal yang muncul memberikan dorongan besar. Tetapi seiring waktu, rutinitas menjadi biasa.
Otak kita yang selalu mencari sesuatu yang baru mulai merasa jenuh. Kebosanan adalah cara alamiah tubuh dan pikiran kita memberi sinyal bahwa tantangan telah berkurang dan kita perlu menyesuaikan pendekatan. Salah satu alasan utama kebosanan adalah fokus yang berlebihan pada hasil akhir. Ketika tujuan kita tampaknya masih jauh di depan, kita kehilangan semangat untuk menikmati prosesnya. Padahal, proses adalah tempat di mana pertumbuhan sejati terjadi. Bayangkan seorang pelukis yang terus melukis, bukan karena ingin segera menyelesaikan karya, tetapi karena ia menikmati setiap goresan kuas. Kita perlu belajar mencintai setiap langkah, sekecil apapun, karena di sanalah keajaiban terjadi. Rutinitas yang terlalu mudah seringkali menjadi penyebab kebosanan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menambahkan elemen tantangan ke dalam kebiasaan Anda. Misalnya, jika Anda telah berjalan 5.000 langkah setiap hari, tingkatkan menjadi 6.000 langkah. Jika Anda telah membaca 10 halaman buku setiap malam, coba baca 15 halaman. Jika Anda berolahraga selama 20 menit, tambahkan variasi gerakan baru. Dengan meningkatkan intensitas atau kompleksitas, Anda memberikan stimulasi baru bagi pikiran dan tubuh Anda, sehingga kebiasaan tetap menarik. Kita sering menunggu pencapaian besar untuk merayakan keberhasilan, tetapi langkah-langkah kecil juga layak dirayakan. Kebiasaan yang konsisten, sekecil apapun, adalah kemenangan. Buatlah waktu untuk mengakui kemajuan Anda. Misalnya, tulis di jurnal tentang bagaimana kebiasaan Anda telah membawa perubahan positif. Hadiahi diri Anda dengan sesuatu yang sederhana, seperti secangkir kopi favorit atau waktu untuk bersantai. Bagikan pencapaian Anda dengan orang terdekat, sehingga mereka dapat memberi Anda dorongan lebih lanjut. Kebosanan sering muncul dari kurangnya variasi. Walaupun konsistensi adalah kunci, itu tidak berarti Anda harus melakukan hal yang sama dengan cara yang persis sama setiap hari. Cobalah mengubah pendekatan Anda. Jika Anda selalu berolahraga di rumah, coba pindah ke taman. Jika Anda biasanya membaca di malam hari, cobalah melakukannya di pagi hari. Jika Anda selalu menulis di meja, cari tempat baru yang memberi inspirasi. Variasi tidak hanya menyegarkan pikiran Anda, tetapi juga mendorong rasa ingin tahu yang alami. Saat kebosanan menghantam, langkah penting adalah kembali ke alasan utama mengapa Anda memulai kebiasaan itu. Tuliskan tujuan besar Anda di tempat yang mudah terlihat, seperti saya ingin lebih sehat untuk menikmati waktu bersama keluarga. Saya ingin meningkatkan keahlian saya untuk mencapai impian karier. Saya ingin hidup dengan lebih penuh kesadaran dan kepuasan. Ketika Anda terhubung dengan visi besar Anda, kebosanan kehilangan kekuatannya untuk menghentikan langkah Anda. Mindfulness adalah alat yang ampuh untuk menghadapi kebosanan. Ketika Anda sepenuhnya hadir dalam momen, bahkan tugas yang paling biasa pun bisa menjadi pengalaman yang mendalam. Cobalah, fokus pada sensasi fisik selama aktivitas. Misalnya, perhatikan irama napas saat berlari atau rasa pena di tangan saat menulis. Perhatikan pikiran Anda tanpa menghakimi. Jika kebosanan muncul, akui kehadirannya tanpa membiarkannya mengambil alih. Latih rasa syukur atas kesempatan untuk melakukannya, meskipun terasa membosankan. Kebosanan adalah ujian kesabaran dan ketahanan emosional. Ini adalah momen di mana Anda belajar bertahan meskipun godaan untuk berhenti begitu besar. Dengan bertahan, Anda melatih otot mental yang akan membantu Anda dalam setiap aspek kehidupan. Ingat, setiap kebiasaan yang berharga membutuhkan waktu dan usaha. Kebosanan adalah bagian dari perjalanan, tetapi ia tidak harus menjadi penghentinya. Sebaliknya, lihat kebosanan sebagai tanda bahwa Anda sedang tumbuh melampaui zona nyaman Anda. Apa yang Anda anggap membosankan hari ini bisa menjadi momen berharga di masa depan. Tugas sederhana yang dilakukan berulang kali adalah fondasi bagi sesuatu yang luar biasa. Misalnya, seorang musisi yang terus memainkan tangga nada dasar akhirnya dapat menciptakan melodi yang memukau. Seorang penulis yang terus menulis setiap hari akhirnya menyelesaikan sebuah buku. Alih-alih melihat kebosanan sebagai rintangan, lihatlah itu sebagai bagian dari perjalanan menuju pencapaian yang lebih besar. Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah investasi dalam diri Anda. Mengatasi kebosanan di tengah perjalanan membangun kebiasaan adalah tentang memelihara kesadaran,
fleksibilitas, dan komitmen terhadap tujuan Anda. Dengan memeluk proses, menambahkan tantangan baru, dan menemukan cara untuk tetap terhubung dengan visi besar Anda, kebiasaan Anda akan berkembang dan bertahan. Bab 8. Pertumbuhan eksponensial dari kebiasaan kecil. Perubahan besar dalam hidup jarang terjadi secara tiba-tiba. Sebaliknya, mereka adalah hasil akumulasi dari langkah-langkah kecil yang konsisten, seperti tetesan air yang akhirnya membentuk sungai. Di bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kebiasaan kecil yang tampaknya sepele dapat berkembang menjadi dampak besar yang mengubah hidup Anda. Bayangkan sebuah biji kecil yang Anda tanam di tanah. Pada awalnya, itu hanya tampak seperti sesuatu yang tidak berarti. Namun, dengan perawatan yang konsisten, penyiraman, sinar matahari, dan waktu, biji itu mulai tumbuh, perlahan tapi pasti, hingga menjadi pohon yang kuat. Demikian pula, kebiasaan kecil bekerja seperti biji ini. Pada awalnya, hasilnya mungkin tidak terlihat. Tetapi dengan ketekunan, dampaknya mulai berkembang secara eksponensial. Kemajuan kecil hari ini akan menjadi fondasi untuk kemajuan yang lebih besar besok. Efek majemuk, compound effect, adalah kekuatan luar biasa di balik pertumbuhan kebiasaan. Prinsipnya sederhana, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan berlipat ganda seiring waktu. Contohnya, membaca hanya 10 halaman sehari mungkin tampak remeh, tetapi dalam 1 tahun Anda akan menyelesaikan lebih dari 12 buku. Menabung sedikit uang setiap minggu dapat berkembang menjadi tabungan besar dalam beberapa tahun. Berolahraga 15 menit setiap hari dapat mengubah tingkat energi dan kesehatan Anda secara signifikan dalam beberapa bulan. Kuncinya adalah mempercayai proses dan tetap konsisten, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Salah satu tantangan terbesar dalam membangun kebiasaan adalah menghadapi ilusi bahwa tidak ada kemajuan yang nyata. Kita hidup di dunia yang serba cepat, di mana hasil instan seringkali lebih dihargai daripada proses panjang. Namun, pertumbuhan sejati membutuhkan waktu. Bayangkan es batu yang berada di ruangan dingin. Suhu ruangan mulai naik dari 0 derajat ke 4 derajat, lalu ke 3 derajat, dan seterusnya. Pada awalnya, tidak ada yang berubah. Es tetap membeku. Tetapi ketika suhu mencapai 0 derajat, tiba-tiba es mulai mencair. Inilah kekuatan kebiasaan kecil. Perubahan tidak selalu langsung terlihat, tetapi mereka bekerja di bawah permukaan hingga momen transformasi terjadi. Pertumbuhan eksponensial dari kebiasaan kecil dapat dilihat dalam banyak aspek kehidupan. Berikut beberapa kisah nyata yang menggambarkan prinsip ini. Kisah 1. Atlet yang melatih kedisiplinan. Seorang pelari maraton tidak langsung berlari sejauh 42 km. Mereka mulai dengan jarak pendek, membangun daya tahan dari hari ke hari, hingga akhirnya tubuh dan pikiran mereka siap untuk tantangan besar. Kisah 2. Pengusaha yang membuat kemajuan bertahap. Banyak bisnis sukses dimulai dari skala kecil, seringkali hanya dengan satu produk atau layanan sederhana. Dengan kerja keras yang konsisten, bisnis ini tumbuh menjadi perusahaan besar. Kisah 3. Penulis yang menyelesaikan buku. Menulis beberapa ratus kata sehari mungkin tampak lambat, tetapi dengan konsistensi, ini akan menghasilkan karya penuh yang bermakna. Untuk memahami dampak kebiasaan kecil, bayangkan seperti apa hidup Anda dalam 5 atau 10 tahun ke depan jika Anda terus melakukan kebiasaan yang saat ini sedang Anda bangun. Apakah Anda melihat diri Anda lebih sehat, lebih bahagia, lebih berpengetahuan, atau lebih sejahtera? Inilah kekuatan kebiasaan kecil. Mereka membuka pintu menuju versi terbaik diri Anda. Sebaliknya, pertimbangkan konsekuensi dari tidak membangun kebiasaan positif. Pilihan kecil untuk mengabaikan kesehatan, menunda pekerjaan, atau menghabiskan waktu tanpa tujuan juga memiliki efek majemuk, tetapi dalam arah yang negatif. Keajaiban kebiasaan kecil terletak pada kemampuan mereka untuk memanfaatkan waktu. Waktu adalah sekutu terbesar Anda ketika Anda membangun kebiasaan. Apa yang tampak kecil dan tidak signifikan hari ini akan menjadi sesuatu yang besar jika Anda memberinya cukup waktu. Ingatlah kutipan bijak dari Bill Gates. Kita sering melebih-lebihkan apa yang dapat kita capai dalam 1 tahun,
tetapi meremehkan apa yang dapat kita capai dalam 10 tahun. Jangan meremehkan kekuatan langkah kecil yang diambil secara konsisten. Berikut tindakan praktis untuk mendorong pertumbuhan eksponensial. 1. Mulailah dengan langkah sederhana. Tidak perlu memulai dengan langkah besar. Pilih sesuatu yang begitu kecil, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. 2. Catat kemajuan Anda. Dengan mencatat kemajuan harian, Anda dapat melihat bukti nyata bahwa kebiasaan kecil Anda mulai berkembang. 3. Gunakan sistem penguatan positif. Hadiahi diri Anda untuk setiap tonggak kecil yang Anda capai, seperti menyelesaikan 1 minggu penuh latihan. 4. Tingkatkan secara bertahap. Setelah kebiasaan menjadi nyaman, tambahkan sedikit tantangan untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut. 5. Pertahankan konsistensi. Jadikan kebiasaan Anda bagian dari identitas Anda. Fokus pada proses daripada hasil. Pertumbuhan eksponensial dari kebiasaan kecil adalah bukti bahwa langkah-langkah kecil dapat menghasilkan perubahan besar. Ini bukan tentang seberapa besar langkah yang Anda ambil, tetapi tentang seberapa sering Anda melakukannya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, Anda dapat menciptakan hidup yang jauh lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Bab 9. Kebiasaan yang tangguh dan berkelanjutan. Kebiasaan bukan hanya tentang memulai, kebiasaan sejati adalah tentang bertahan. Banyak orang mampu memulai langkah awal menuju perubahan, tetapi hanya sedikit yang memiliki daya tahan untuk menjaga momentum di tengah godaan, gangguan, atau bahkan kegagalan. Di bab ini, kita akan membahas bagaimana menciptakan kebiasaan yang tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh semakin kuat seiring waktu. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Tidak peduli seberapa konsisten atau termotivasinya Anda, akan ada hari-hari ketika Anda tergelincir. Namun, yang membedakan orang sukses dari yang lainnya adalah kemampuan mereka untuk bangkit kembali. Ingatlah, kegagalan sesaat bukanlah akhir dari cerita Anda, melainkan hanya jeda sementara dalam perjalanan panjang. Fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Kesalahan bukan tanda kelemahan, melainkan peluang untuk belajar. Jika Anda melewatkan 1 hari, jangan biarkan itu menjadi 2 hari berturut-turut. Jangan terjebak dalam rasa bersalah. Rasa bersalah yang berlebihan hanya akan menghambat Anda. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, tanyakan, apa yang dapat saya lakukan untuk kembali ke jalur yang benar? Belajar dari pola. Jika Anda tergelincir berulang kali, cobalah analisis apa yang menjadi pemicu. Dengan memahami akar permasalahan, Anda dapat merancang strategi untuk mengatasinya di masa depan. Kebiasaan yang tangguh membutuhkan fondasi yang kuat. Ini tidak hanya tentang memiliki tujuan besar, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang mendukung Anda untuk terus melangkah maju. Berikut caranya. 1. Buat kebiasaan otomatis. Desain rutinitas Anda sedemikian rupa sehingga kebiasaan baik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, letakkan sepatu olahraga di dekat pintu untuk mengingatkan Anda untuk berolahraga. 2. Gunakan alat pendukung. Aplikasi pelacak kebiasaan, pengingat kalender, atau jurnal dapat membantu Anda memantau kemajuan dan tetap fokus. 3. Berkolaborasi dengan lingkungan. Jika lingkungan Anda mendukung kebiasaan baik, keberhasilan menjadi lebih mudah dicapai. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung visi Anda. Ketahanan bukan berarti keras kepala. Ketika kondisi berubah, kebiasaan Anda juga harus dapat menyesuaikan diri. Jika Anda tidak bisa berolahraga selama 1 jam, lakukan selama 10 menit. Jangan biarkan situasi menghalangi Anda sepenuhnya. Jika pendekatan tertentu tidak lagi efektif, jangan takut untuk mencoba cara baru. Kebiasaan yang bertahan adalah kebiasaan yang berevolusi. Bahkan langkah-langkah kecil ke arah yang benar layak dirayakan. Penghargaan kecil dapat memperkuat motivasi Anda untuk terus melangkah. Ketahanan dalam kebiasaan membutuhkan pemahaman bahwa ini adalah permainan panjang. Tidak ada garis akhir dalam membangun diri Anda. Selalu ada ruang untuk berkembang. Untuk itu, berikut adalah beberapa prinsip penting. 1. Ingat tujuan akhir.
Setiap kali Anda merasa kehilangan motivasi, ingatkan diri Anda tentang alasan mengapa Anda memulai. Tujuan Anda adalah kompas yang akan mengarahkan perjalanan Anda. 2. Tetap konsisten, sekecil apapun. Bahkan ketika Anda hanya bisa berkontribusi sedikit terhadap kebiasaan Anda, lakukanlah. Konsistensi adalah kunci utama. 3. Bersikap baik pada diri sendiri. Perjalanan ini bukan tentang menyiksa diri, tetapi tentang pertumbuhan. Berikan ruang untuk kesalahan tanpa kehilangan semangat. Ada seorang wanita bernama Maya yang ingin menjalani gaya hidup sehat. Dia memulai dengan hanya berjalan selama 5 menit setiap pagi. Meskipun pada awalnya langkah ini terasa kecil, dia tetap melakukannya setiap hari tanpa gagal. Dalam setahun, dia tidak hanya berjalan lebih lama, tetapi juga mulai berlari, bergabung dengan komunitas kebugaran, dan bahkan mengikuti maraton kecil. Apa yang membuat Maya berhasil? Konsistensinya, fleksibilitas dalam menyesuaikan kebiasaan, dan dukungan dari lingkungan yang positif. Maya adalah contoh nyata bahwa kebiasaan kecil dapat menghasilkan perubahan besar jika dilakukan secara berkelanjutan. Tidak ada kebiasaan yang sempurna, dan Anda akan menghadapi rintangan. Inilah mengapa penting untuk memiliki sistem pemulihan yang memungkinkan Anda kembali ke jalur dengan cepat. Tetapkan aturan 2 hari. Jika Anda melewatkan 1 hari, pastikan untuk tidak melewatkan 2 hari berturut-turut. Miliki plan B. Jika rencana utama Anda terganggu, pastikan Anda memiliki alternatif yang siap dijalankan. Mintalah bantuan. Jangan ragu untuk meminta dukungan dari teman, keluarga, atau mentor. Kebiasaan yang tangguh dan berkelanjutan bukanlah tentang melakukan segalanya dengan sempurna, melainkan tentang tetap berjalan meskipun ada hambatan. Ini adalah tentang memiliki sistem, fleksibilitas, dan pola pikir yang mendukung Anda untuk terus tumbuh. Dengan fokus pada kemajuan, Anda dapat memastikan bahwa kebiasaan baik Anda tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi kekuatan transformasi yang luar biasa dalam hidup Anda. Bab 10. Masa depan Anda, kebiasaan Anda. Masa depan adalah hasil dari kebiasaan yang Anda bentuk hari ini. Setiap tindakan kecil yang Anda pilih, setiap keputusan sederhana yang Anda buat, menjadi batu bata yang membangun jalan menuju kehidupan yang Anda impikan. Di bab terakhir ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana kebiasaan-kebiasaan Anda dapat menjadi alat untuk merancang masa depan yang penuh makna dan selaras dengan tujuan hidup Anda. Bayangkan diri Anda 10 tahun dari sekarang. Apa yang Anda lihat? Apakah Anda melihat seseorang yang hidup dengan penuh makna, menikmati pencapaian yang membanggakan, dan dikelilingi oleh kebahagiaan? Atau, apakah Anda melihat seseorang yang terjebak dalam pola yang tidak berubah, penuh penyesalan akan waktu yang terbuang? Masa depan itu tidak terjadi begitu saja. Ia diciptakan dari tindakan yang Anda ambil hari ini. Masa depan Anda membutuhkan arah. Tanpa tujuan yang jelas, Anda seperti pelaut tanpa kompas. Tuliskan visi Anda. Bayangkan detailnya, dan gunakan kebiasaan kecil untuk bergerak menuju visi tersebut. Masa depan tidak dibentuk oleh tindakan besar sesekali, tetapi oleh langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Ingatlah, kebiasaan adalah investasi jangka panjang untuk kehidupan yang Anda inginkan. Kebiasaan yang paling kuat adalah yang selaras dengan nilai-nilai inti Anda. Jika kebiasaan Anda mencerminkan apa yang paling penting bagi Anda, mempertahankannya akan terasa lebih alami dan bermakna. Kenali nilai inti Anda. Apakah Anda menghargai kesehatan, hubungan yang kuat, pertumbuhan pribadi, atau kontribusi kepada orang lain? Kebiasaan Anda harus mencerminkan nilai-nilai tersebut. Jadikan kebiasaan sebagai identitas. Ketika Anda mengatakan, "Saya adalah orang yang sehat," maka kebiasaan makan sehat dan olahraga menjadi bagian dari identitas Anda. Kebiasaan yang menjadi bagian dari siapa Anda lebih mudah dipertahankan. Perjalanan menuju masa depan yang Anda impikan tidak selalu mulus. Akan ada tantangan, godaan, dan bahkan keraguan dari dalam diri. Namun, dengan strategi yang tepat, Anda dapat mengatasi semua hambatan ini. Perubahan besar membutuhkan waktu. Jangan terburu-buru untuk melihat hasil. Nikmati prosesnya.
Ketika Anda menghadapi hambatan, tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari ini? Sikap ini membantu Anda melihat rintangan sebagai peluang untuk berkembang. Kelilingi oleh orang-orang yang mendukung Anda akan memperkuat motivasi Anda untuk tetap pada jalur. Tidakkah ada yang lebih memuaskan daripada hidup yang dirancang dengan sengaja? Kebiasaan Anda adalah alat yang memungkinkan Anda menciptakan kehidupan seperti itu. Dengan kebiasaan yang tepat, Anda dapat mencapai keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan impian pribadi Anda. Evaluasi dan perbarui kebiasaan secara berkala. Kehidupan terus berubah, dan kebiasaan Anda harus berevolusi seiring waktu. Lakukan refleksi rutin untuk memastikan bahwa kebiasaan Anda masih relevan dengan tujuan Anda. Nikmati perjalanan. Masa depan bukan hanya tentang tujuan akhir, tetapi juga tentang bagaimana Anda menikmati setiap langkah dalam perjalanan menuju tujuan tersebut. Ketika Anda melihat kembali ke perjalanan hidup Anda, apa yang ingin Anda rasakan? Kepuasan karena Anda menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan keberanian, atau penyesalan karena membiarkan hidup berjalan tanpa arah? Kebiasaan-kebiasaan yang Anda bangun adalah kunci untuk hidup dengan kesadaran penuh. Dengan melangkah setiap hari menuju tujuan yang Anda tetapkan, Anda bukan hanya menciptakan masa depan yang lebih baik, tetapi juga menemukan makna dalam setiap momen yang Anda jalani. Ingatlah, masa depan Anda bukanlah sesuatu yang Anda tunggu. Itu adalah sesuatu yang Anda bangun. Mulailah hari ini dengan satu langkah kecil dan saksikan bagaimana hidup Anda berubah selamanya. Sekarang adalah momen untuk merenungkan perjalanan yang telah dilalui dan memandang ke depan dengan harapan yang diperbarui. Saat Anda menutup buku ini, saya ingin mengingatkan Anda akan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam setiap kebiasaan kecil yang Anda bentuk. Hidup ini bukan tentang lompatan besar yang jarang terjadi, tetapi tentang langkah-langkah kecil yang diambil dengan kesadaran setiap hari. Kebiasaan kecil adalah jembatan antara siapa Anda saat ini dan siapa Anda ingin menjadi. Dengan setiap langkah kecil itu, Anda mendekatkan diri pada visi terbaik tentang diri Anda. Hidup adalah pilihan, dan pilihan itu terjadi setiap hari, bahkan setiap saat. Anda memiliki kendali untuk menciptakan kebiasaan yang memperkuat Anda, yang membawa Anda menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh makna. Jangan pernah meremehkan dampak dari tindakan kecil Anda. Karena seperti tetesan air yang membentuk batu, kebiasaan Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Sekarang, saatnya Anda mengambil tindakan. Pilih satu kebiasaan kecil yang ingin Anda bangun, dan mulai hari ini. Jadikan kebiasaan itu sebagai hadiah untuk diri Anda yang akan datang. Dengan keberanian, ketekunan, dan cinta terhadap diri sendiri, Anda dapat menciptakan kehidupan yang Anda impikan. Ingatlah, masa depan Anda dimulai dari langkah kecil yang Anda ambil hari ini. Jadikan hidup Anda sebuah karya seni yang luar biasa. Satu kebiasaan kecil dalam satu waktu,